Pengembangan Sumber Daya Manusia dan HAM yang kami hormati, berkenan pada kesempatan ini kami akan menyampaikan laporan singkat persiapan pelaksanaan pelatihan kepemimpinan aspirator angkatan ke-71 sebagai berikut ya. Tujuan pelatihan kepemimpinan aspirator ini adalah untuk membentuk sosok pemimpin yang memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menyusun perencanaan kegiatan instansi serta dapat memimpin pelaksanaan kegiatan dengan baik. Maka penting memberikan pelatihan kepemimpinan pada pejabat yang telah dan akan menduduki jabatan struktural eselon 3 atau administrator. Pelatihan. Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan aspirator angkatan ke-71 adalah sebanyak 40 orang yang berasal dari unit utama, kantor wilayah, dan juga unit pelaksana teknis dengan rincian unit utama sebanyak 7 peserta, kantor wilayah 16 peserta, dan unit pelaksana teknis 17 peserta. Pada pembukaan ini telah hadir lengkap sebanyak 40 peserta. Demikian laporan persiapan pelaksanaan pelatihan kepemimpinan aspirator angkatan ke-71. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM untuk dapat memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi pelatihan kepemimpinan aspirator angkatan ke-71 metode deep learning di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2023. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, sekaligus membuka dengan resmi pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 71 tahun anggaran 2023 kepada yang terhormat Bapak Iwan Kurniawan. Disilakan. Diklat pelatihan ini tujuan utamanya adalah memberi bekal, memenuhi gelas yang kosong untuk hal-hal tertentu ketika Bapak Ibu dipersiapkan untuk jenjang jabatan yang lebih tinggi. Setidaknya level kompetensinya harus ditingkatkan. Setiap jabatan, setiap jenjang ada level kompetensi yang harus dimiliki. Ya, ketika level jabatan administrator, jabatan administrasi, eselon 3, maka level kompetensinya harus ditingkatkan. Melalui apa? Antara lain melalui diklat ini. Ya. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan, terutama selagi kita sempat. Nah, ini bagian yang pertama. Saya ingin menyampaikan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin di masa depan. Yang pertama, kalau kita pernah membaca, mencermati Grand Design Reformasi Birokrasi, ada yang dijelaskan mengenai apa yang disebut dynamic organization, organisasi yang dinamis, organisasi tempat kita bekerja, apapun unitnya, itu terus bergerak, terus berubah. Karena terus bergerak dan terus berubah, maka yang perlu kita miliki yang pertama adalah sikap adaptasi. Perubahan itu harus dilalui, harus diisi, harus diantisipasi. Adaptasi. Organisasi berubah, lingkungan strategis berubah, dan adaptif kita
harus dalam perspektif organisasi global. Indonesia bagian dari dunia. Kumham bagian dari pemerintah. Maka kalau mau jadi terpelajar, literasi, read, write, baca, nulis, ini yang sedang diajarkan. Literasi itu membaca dan menulis. Orang membatasi literasi seolah-olah hanya membaca. Enggak. Literasi itu membaca dan menulis. Membaca itu orang yang bisa. Keterampilan membaca adalah keterampilan menerjemahkan simbol-simbol. Makanya saya tadi bilang, mau pakai ejaan Rusia, ya silakan. Bisa menerjemahkan hurufnya, bisa membacanya, bisa mengartikannya. Huruf Cina, ejaan Jepang, Kanji, India, silakan. Apa kita nggak boleh buka itu? Bukalah. Mau tahu tentang apa? Membaca, menulis. Makanya disuruh bikin proyek perubahan adaptif. Ada perubahan di kantorku, need something, perlu sesuatu, jadilah proyek perubahan. Cara mengungkapnya apa? Menulis. Menulis itu apa? Menulis mengungkapkan ide gagasan yang ada di pikiran. Ya, literasi supaya menjadi orang yang terpelajar. Kalau sudah jadi orang terpelajar, maka tinggal tunggu, nggak perlu sesumbar, dia akan jadi teladan. Ya, adaptif, menjadi able people, orang yang terpelajar, multi talent. Dengan cara apa? Literasi. Setiap orang itu media sekarang ini. Setiap orang itu jurnalis. Setiap orang maha benar dengan komentarnya. Literasi. Adaptasi, literasi. Lalu yang terakhir apa? Agile, lincah, tangkas, cerdas, cepat, tepat, adaptif, terpelajar. Yang terakhir, agile, tangkas. Lebih sempurna ketika kita menerjemahkan tangkas. Tambah satu lagi, ikhlas. Fi dunia wal akhirah, kata Pak Ibe. Dunianya dapat, akhiratnya juga. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi bahan perenungan kita untuk bersama-sama dalam arah yang sama, ingin memajukan BPSDM ini, memajukan Kementerian Hukum dan HAM ini. Karena apa yang dilakukan di sini sebetulnya manfaatnya adalah manfaat untuk seluruh unit eselon 1 dan manfaatnya adalah untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ya, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan tersampaikan. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 71 tahun anggaran 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka.
taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tempat kita bertemu dengan pembelajar dari seluruh negeri yang menanti pembaharu, yang siap meluangkan waktu. Dan tenaga untuk dedikasi, inovasi yang tiada henti, demi mewujudkan birokrasi bersih dan tulus melayani, Mencetak SDM unggul untuk Indonesia maju bersama BPSDM. Hukum dan bersih dari semua korupsi dan perbuatan tercela, berlomba untuk sumbangkan prestasi, santun bersikap menjadi jati diri, disiplin melangkah untuk selalu menjaga sinergi demi mencapai kinerja tertinggi dalam modernisasi